Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febriani dengan NIM 19042055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai motivasi kerja di sektor publik, di mana kita akan membahas pengertian motivasi kerja di sektor publik, faktor pendorong motivasi kerja, hal yang menyebabkan motivasi kerja menurun, serta cara meningkatkan motivasi kerja. Langsung saja kita masuk kepada pengertian motivasi kerja. Di sini saya sudah mengutip pengertian motivasi kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Munandar, bahwa motivasi kerja merupakan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaiannya suatu tujuan tertentu. Jika berhasil dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada menurut Siagian yang mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapainya pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada menurut Wexley dan Yuki dalam As'ad yang mengatakan bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbulan motif dan hal atau keadaan yang menimbulkan motif. Jadi, motivasi kerja merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja, di mana kuat atau lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya presentasi keberhasilan. Selanjutnya menurut Hasibuan yang mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja dengan membangkitkan, mengarahkan, dan memperilakukan kerja serta mengeluarkan tingkat upaya untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi dan demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu faktor pendorong motivasi kerja. Di sini ada beberapa faktor pendorong motivasi kerja. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi motivasi kerja karena kepribadian sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dan bereaksi dengan orang lain. Yang kedua ada tanggung jawab. Besar kecilnya tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang tenaga kerja nantinya akan mempengaruhi motivasi dari tenaga kerja itu sendiri. Biasanya semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada anggota atau tenaga kerja tersebut, maka semakin besar pula motivasinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pencapaian. Pencapaian merupakan besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai presentasi kerja tinggi. Biasanya semakin besar pencapaian yang dicapai oleh seorang tenaga kerja, maka semakin besar pula motivasi kerjanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat ada gaji, yaitu gaji juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Biasanya para karyawan semakin giat jika diberikan banyak bonus atau uang tunjangan. Biasanya gaji ini diterima dengan imbalan terhadap tugas atau pekerjaan yang telah dia lakukan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hal yang menyebabkan motivasi kerja menurun. Di sini ada 3 penyebab motivasi kerja dapat menurun. Yang pertama yaitu tidak ada feedback positif dan dukungan. Kurangnya penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal dapat menghancurkan rasa percaya diri
dan motivasi pada diri seseorang. Yang kedua yaitu ada bullying. Untuk mewujudkan perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang mempunyai motivasi kerja tinggi, maka perlu menghentikan praktik bullying yang terjadi di perusahaan terkait. Tetapkan peraturan yang tidak memberikan toleransi bagi siapapun untuk melakukan bullying dan meminta para saksi untuk berani berbicara. Dapat kita ketahui bahwa perilaku bullying ini sangat sering sekali terjadi di Indonesia atau terutama pada perusahaan, sekolah, dan instansi lainnya. Maka dengan mengurangi atau menolak aksi bullying, maka motivasi kerja para tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah kurangnya kompensasi. Faktor uang selalu mempengaruhi performa karyawan untuk lebih baik atau buruk. Jika ada karyawan yang merasa tidak mendapatkan gaji atau merasa tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, maka mereka akan mulai merasa tidak percaya diri dan kurang dihargai. Hal tersebut kemudian juga akan mengurangi motivasi kerja para tenaga kerja tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai cara meningkatkan motivasi kerja. Di sini ada dua cara. Yang pertama, bekerja keras. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa motivasi kerja ini timbul karena kita sering bekerja keras. Nah, karena terlampau seringnya kita bekerja keras, maka motivasi kerja yang kita miliki ini semakin meningkat. Merasa bahwa tanggung jawab kita sebagai tenaga kerja itu penting dan akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Nah, selanjutnya ada memberi tujuan yang bermakna. Sesuatu yang memiliki tujuan yang jelas, yang bagus, maka motivasi kita untuk melakukan sesuatu tersebut juga akan semakin tinggi. Dengan memberikan tujuan yang bermakna, maka seseorang atau tenaga kerja yang akan direkrut semakin memiliki motivasi kerja yang tinggi dan bertalenta, serta nantinya akan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan bekerja keras demi mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Baiklah, saya kira itulah pembahasan mengenai motivasi kerja di sektor publik. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.